Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Suara palu kayu beradu dengan alas kulit menggema di seluruh ruang lelang yang megah. Sarah, dengan kacamata bundarnya yang bertengger di hidung mancung, menyesap kopi pahitnya. Matanya yang tajam tertuju pada objek di atas podium, bukan permata, lukisan, ataupun vas antik, melainkan sebuah boneka porselen. Boneka itu diletakkan di atas bantal beludru yang lusuh. Tingginya sekitar 45 cm. Rambutnya pirang pucat, tergulung rapi, dan matanya terbuat dari kaca yang seolah bisa menembus jiwa. Namun, yang paling menarik perhatian Sarah adalah gaunnya. Sebuah gaun pengantin yang terbuat dari satin putih yang sudah menguning, dihiasi renda-renda yang rumit namun robek di beberapa bagian. Tangan kecilnya memegang buket bunga kering yang kini tinggal serpihan. Barang nomor 347. Suara balai lelang bergetar. Boneka porselen gaun pengantin, diperkirakan berasal dari tahun 1880-an. Pembukaan pada $5.000. Sarah adalah seorang kolektor boneka antik. Bukan sekadar hobi, itu adalah obsesi. Ia memiliki ruangan khusus di rumahnya, sebuah museum mini yang penuh dengan boneka dari berbagai era, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Namun, boneka ini berbeda. Ada aura melankolis yang kuat memancar darinya, sebuah kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Sarah merasakan desakan aneh untuk memilikinya. Seperti boneka itu memanggilnya. Penawaran dimulai, dan harganya melonjak cepat. Sarah tidak gentar. Ia adalah salah satu penawar terkemuka di dunia koleksi boneka, dan ia tidak akan membiarkan orang lain merebutnya. Pikirannya dipenuhi gambaran boneka itu di antara koleksi-koleksinya yang lain. Bayangan boneka itu duduk di lemari kaca di ruang tengah, menjadi mahakarya utama. Akhirnya, setelah perjuangan sengit, palu diketuk. Sold, kepada Nona Sarah Peterson. Sarah tersenyum puas. Ia menyelesaikan proses administrasi dan menunggu boneka itu dikemas. Pria tua yang membawa boneka itu keluar dari ruang lelang memperhatikannya dengan mata penuh kekhawatiran. Pria itu menatap Sarah seolah ia melihat kematiannya sendiri. "Hati-hati, Nona," bisiknya, suaranya serak. Boneka ini membawa cerita yang tidak seharusnya diketahui. Sarah menganggap itu hanya bualan penjual. Sebuah trik untuk membuat barangnya terlihat lebih menarik. Ia mengambil boneka itu dengan senyum kecil. Setibanya di rumah, Sarah segera membawa boneka itu ke ruang koleksinya. Ia membersihkan sedikit debu pada gaunnya, mengelus rambut pirangnya yang kusut, dan meletakkannya di lemari kaca di tengah ruangan, tempat yang paling menonjol. Boneka itu tampak luar biasa di bawah sorotan lampu. Sarah merasa sangat bangga. Ia mengambil foto boneka itu dan mengunggahnya ke komunitas kolektor daring, tak sabar menunggu reaksi dari sesama penggemar. Malam itu, Sarah tidur nyenyak, merasa puas dengan koleksi barunya. Namun, pada tengah malam, ia terbangun oleh suara gemerincing dari ruang koleksi. Ia yakin itu hanya imajinasinya, tapi suara itu berulang. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke pintu kamar, mengintip keluar. Suara itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Sarah kembali ke tempat tidur, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang aneh. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ia mendengar suara bisikan. Jelas dan nyata,
seperti seseorang yang sedang berbisik-bisik di luar pintu kamarnya. Sarah merasakan bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu seperti ratapan, penuh dengan kesedihan. Pagi harinya, Sarah merasa lelah. Ia pergi ke ruang koleksi untuk melihat apakah ada yang tidak beres. Tidak ada yang berubah. Semua boneka berada di tempatnya, termasuk boneka pengantin itu. Ia menghela napas lega, meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu banyak berpikir. Namun, sore harinya, saat ia kembali ke ruangan itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Lemari kaca tempat boneka pengantin itu diletakkan terbuka. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia telah menutup lemari itu. Tangannya gemetar saat ia mendekat, dan ia melihat boneka pengantin itu sekarang duduk di lantai, bersandar di lemari, bukan berdiri seperti saat ia meninggalkannya. Wajahnya yang cantik seolah-olah tersenyum. Sarah segera menempatkan boneka itu kembali ke dalam lemari, menguncinya, dan mencoba melupakan kejadian itu. Ia sibuk bekerja di komputer, dan tidak menyadari waktu telah berlalu. Ketika ia kembali ke ruang koleksi untuk membereskan barang-barang, ia terkejut. Kaca di pintu lemari retak. Sebuah retakan panjang yang menembus di tengah-tengahnya, tepat di depan wajah boneka pengantin. Seolah-olah ada sesuatu yang menabrak kaca dari dalam. Sarah mulai merasa ketakutan yang nyata. Ia mengambil boneka itu dan meletakkannya di kotak kardus, berniat menyimpannya di gudang. Namun, saat ia membalikkan punggungnya, ia mendengar suara langkah kaki kecil dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, namun kotak kardus itu kini sudah kosong. Sarah tahu ia tidak berhalusinasi. Boneka itu telah bergerak sendiri. Malam kedua setelah insiden kaca yang retak, Sarah mencoba mengabaikan rasa takutnya. Ia menempatkan boneka pengantin itu di dalam lemari yang terkunci, kali ini menyimpannya di ruang bawah tanah yang dingin dan lembab. Ia membungkusnya dengan kain tebal dan menaruh beberapa benda berat di atasnya, seolah-olah berat fisik bisa menahan kekuatan gaib. Namun, rasa cemas itu tetap menggerogoti. Ia tidak bisa tidur, hanya berbaring di tempat tidur, mendengarkan setiap suara yang datang dari rumah kosongnya. Angin yang berdesir di luar terdengar seperti bisikan, dan setiap retakan kecil dari lantai kayu tua terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Pukul 2 dini hari, matanya akhirnya terpejam, dan ia langsung terjerumus ke dalam mimpi buruk. Ia berada di sebuah gereja tua yang dingin dan gelap. Lantainya terbuat dari batu marmer yang dingin, dan jendela kaca patri yang kotor membiaskan cahaya rembulan yang redup. Udara di sana terasa pekat, berbau lilin yang padam, lumut, dan sesuatu yang lebih busuk, seperti bunga yang mati. Di tengah gereja, berdiri sebuah altar yang ditutupi kain putih yang lusuh. Seorang pengantin wanita berdiri di sana. Gaun putihnya yang robek di bagian bawah menyeret di lantai, dan kerudung transparan menutupi wajahnya, meskipun Sarah bisa melihat bayangan kabur dari mata merahnya yang bengkak. Pengantin wanita itu terisak. Isaknya begitu pilu dan menyayat hati, sebuah melodi kesedihan yang membuat Sarah merinding. Di tangannya, pengantin wanita itu memegang boneka. Boneka itu persis sama dengan yang dibeli Sarah, bahkan dengan gaun pengantin yang lusuh dan buket bunga kering yang hancur. Pengantin wanita itu menggenggamnya erat-erat, seolah boneka itu adalah satu-satunya hal yang ia miliki di dunia ini. Air mata mengalir dari mata boneka itu, membasahi gaun pengantinnya. Sarah mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba bergerak, tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai marmer yang dingin. Ia hanya bisa berdiri di sana, menjadi penonton dari kesedihan yang tak terkatakan. Pengantin wanita itu mendongak, dan matanya, meskipun ditutupi kerudung, menatap lurus ke arah Sarah.
Kembalikan padaku, bisik pengantin itu. Suaranya serak dan pecah, penuh dengan penderitaan. Kembalikan apa yang menjadi milikku. Sarah terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa seolah-olah bisikan itu masih menggema di telinganya. Mimpi itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Ia bangkit, memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah. Ia menyalakan senter dan turun ke tangga kayu yang berderit. Ruang bawah tanah itu gelap gulita dan pengap. Ia menemukan kotak kardus tempat ia menyimpan boneka itu. Kotak itu berada di tempatnya, dengan tumpukan buku tua di atasnya. Sarah menghela napas lega. Ia pasti hanya berhalusinasi. Namun, saat ia berbalik, sebuah suara menghentikannya. Suara itu datang dari dalam kotak, suara goresan yang samar, seperti kuku yang menggaruk-garuk dari dalam. Sarah membeku di tempat. Suara itu terus berlanjut, semakin cepat, semakin keras. Ia berlari kembali ke atas, jantungnya berdebar-debar seperti genderang yang dipukul dengan brutal. Ia mengunci pintu ruang bawah tanah dan menyandarkannya dengan lemari besar. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Mimpi buruk yang sama kembali menghantuinya di malam ketiga. Kali ini, pengantin wanita itu tidak hanya menangis. Ia mencakar-cakar wajahnya, air mata bercampur dengan darah yang mengalir dari lukanya. Suara isaknya berubah menjadi jeritan. Dia tidak mencintaiku. Dia membunuhku, teriaknya, suaranya menggema di seluruh gereja yang sunyi. Ia memegang erat boneka itu, yang kini memiliki noda darah di gaunnya. Boneka itu, dengan mata kosongnya, menatap Sarah, dan senyum kecil terbentuk di bibir porselennya. "Kamu adalah orang berikutnya," bisik suara yang datang dari boneka itu, bukan dari pengantin wanita. Suara itu dingin dan kejam, tanpa emosi sama sekali. "Aku akan mengambilmu sebagai penggantiku." Sarah kembali terbangun, kali ini dengan jeritan. Keringat membasahi bantalnya, dan tangannya gemetar. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ada sesuatu yang sangat salah dengan boneka itu. Itu bukan hanya koleksi, itu adalah wadah bagi sesuatu yang jahat. Ia menelepon satu-satunya teman yang ia miliki, seorang kolektor boneka lain bernama Leo, yang ia kenal dari forum daring. Sarah menceritakan semuanya, tentang bisikan, tentang boneka yang bergerak, dan tentang mimpi buruk yang mengerikan. "Sarah, kamu terlalu banyak berpikir," jawab Leo, suaranya terdengar ragu. "Mungkin itu hanya efek dari stres. Boneka antik seringkali memicu imajinasi. Apalagi yang satu itu, kelihatannya memang punya aura mistis." "Tidak, Leo, ini nyata." Sarah bersikeras, suaranya bergetar. "Aku tidak gila. Ada sesuatu yang tinggal di dalamnya, dan aku bisa merasakannya." Leo mencoba menenangkannya, menyarankan agar Sarah beristirahat dan mungkin mencoba membuang boneka itu. Tapi Sarah tahu itu tidak akan berhasil. Ia sudah mencoba. Dan yang lebih penting, ia tidak bisa. Ada dorongan aneh yang kuat yang mengikatnya pada boneka itu. Ia harus menguak misterinya, atau ia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setelah malam penuh teror itu, Sarah mengambil keputusan. Ia tidak bisa lari dari masalah ini. Ia harus menghadapinya, mencari tahu siapa pengantin wanita itu, mengapa ia begitu sedih dan marah, dan apa hubungannya dengan boneka porselennya. Jawaban satu-satunya adalah mencari tahu sejarah boneka itu. Ia yakin, petunjuk pertama ada pada balai lelang. Ia menelepon balai lelang dan meminta informasi tentang asal-usul boneka tersebut. Setelah menjelaskan bahwa ia adalah pembeli yang sah, pihak lelang akhirnya mau bekerja sama.
Mereka memberikan nama keluarga yang terakhir kali memiliki boneka itu, keluarga Sinclair, sebuah keluarga kaya dan berpengaruh di akhir abad ke-19 di kota Boston. Mereka juga memberikan alamat rumah Sinclair yang sekarang menjadi museum sejarah. Dengan tekad yang kuat, Sarah mengendarai mobilnya menuju Boston. Perjalanan yang memakan waktu beberapa jam diwarnai dengan pikiran-pikiran yang mengganggu. Setiap kali ia melihat pantulan di kaca spion, ia merasa seolah-olah boneka itu sedang duduk di kursi belakang, mengawasinya. Ia menyalakan radio dengan volume keras untuk meredam pikiran-pikiran itu, tapi melodi ceria dari radio terasa seperti ejekan. Sesampainya di museum, ia disambut oleh seorang penjaga museum tua yang ramah. Museum itu tampak megah dari luar, sebuah bangunan bergaya Victoria yang kokoh dengan jendela besar dan pintu kayu berukir. Di dalamnya, museum itu sepi dan berdebu, dengan artefak-artefak tua yang dipajang di lemari kaca yang kusam. Sarah menjelaskan tujuannya kepada penjaga museum, dan ia diarahkan ke bagian arsip. Di sana, ia dipertemukan dengan seorang kurator, seorang wanita paruh baya dengan kacamata tebal dan rambut dikepang rapi. "Kami memiliki banyak arsip keluarga Sinclair, Nona Peterson," kata kurator itu. "Mereka adalah salah satu keluarga paling penting di Boston." Sarah menghabiskan berjam-jam di dalam ruangan arsip yang dingin, berbau kertas tua dan tinta kering. Ia memeriksa catatan keluarga, silsilah, dan surat-surat lama. Ia mencari nama yang berhubungan dengan boneka, mencari nama gadis muda yang mungkin memiliki boneka pengantin. Setelah beberapa jam yang melelahkan, matanya menangkap sesuatu di antara tumpukan arsip. Sebuah halaman koran lama yang menguning dan rapuh, bertanggal 15 Mei 1888. Judulnya berbunyi, "Tragedi di Hari Pernikahan Putri Sinclair." Jantung Sarah berdebar kencang saat ia membaca artikel itu. Artikel itu menceritakan tentang pernikahan akbar antara Clara Sinclair, putri tunggal keluarga Sinclair, dan seorang pria bangsawan Inggris, Jonathan Gray. Pernikahan itu seharusnya menjadi acara besar, puncak dari kehidupan sosial Boston. Namun, pada malam pernikahan itu, kegembiraan berubah menjadi duka. Clara ditemukan meninggal di dalam kamar tidurnya, beberapa jam setelah upacara selesai. Penyebab kematiannya tidak jelas, dan polisi setempat menyimpulkannya sebagai bunuh diri. Artikel itu menyebutkan bahwa Clara adalah seorang gadis yang rapuh dan menderita depresi yang parah. Ia selalu membawa boneka porselen kesayangannya, hadiah dari ayahnya, kemanapun ia pergi. Ia ditemukan meninggal dengan boneka itu di tangannya. Sarah membeku. Boneka itu adalah boneka pengantin Clara Sinclair. Dan arwahnya, ia masih ada di sana. Kurator itu datang menghampiri Sarah dengan secangkir teh panas. "Apakah Anda menemukan sesuatu yang menarik?" tanyanya. Sarah mengangguk, masih terkejut dengan apa yang ia baca. Ia menceritakan tentang boneka yang ia beli dan kaitannya dengan Clara. Kurator itu terkejut. "Sangat aneh. Kami tidak tahu apa-apa tentang keberadaan boneka itu." Keluarga Sinclair menghilang dari Boston beberapa tahun setelah kejadian itu. Mereka menjual semua properti dan arsip mereka, termasuk yang ada di museum ini. Sarah menyalin artikel itu dan berterima kasih kepada kurator. Ia meninggalkan museum dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia akhirnya memiliki jawaban. Ia tahu nama arwah yang menghantuinya, Clara Sinclair. Di sisi lain, ia menyadari bahwa kasus ini jauh lebih rumit daripada yang ia duga. Ia kembali ke rumah, pikiran-pikiran tentang Clara, pernikahannya, dan kematian misteriusnya memenuhi kepalanya. Malam itu, ia tidak berani tidur. Ia duduk di sofa,
memegang artikel koran itu di tangannya. Ia harus tahu lebih banyak. Mengapa Clara benar-benar meninggal? Apakah benar itu bunuh diri, atau ada rahasia yang lebih kelam yang tersembunyi? Mimpi buruk itu, jeritan, dan darah, itu bukan tanda-tanda bunuh diri. Itu adalah tanda-tanda dari sebuah pembunuhan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerincing dari ruang bawah tanah. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengabaikannya, namun suara itu semakin keras, diikuti dengan suara hantaman dan goresan yang mengerikan. Ia tahu bahwa boneka itu kembali menunjukkan kekuatannya. Boneka itu tahu bahwa Sarah telah menguak identitasnya. Ia kini menjadi target, bukan lagi sekadar kolektor. Ia harus menemukan kebenaran, sebelum arwah Clara yang marah mengambilnya sebagai korban berikutnya. Ia mengambil laptopnya, membuka mesin pencari, dan mengetikkan dua kata, Clara Sinclair. Ini adalah awal dari perburuan. Ia tidak lagi mencari boneka, ia mencari sebuah kisah. Kisah seorang pengantin wanita yang tragis dan boneka yang terkutuk. Setelah malam yang penuh dengan ketakutan dan pencerahan, Sarah tidak membuang waktu. Pagi harinya, ia kembali ke ruang bawah tanah, mengambil boneka itu dari kotaknya. Kali ini, ia tidak merasakan rasa takut yang sama. Ia merasakan rasa iba yang mendalam. Ia melihat wajah porselen itu dan membayangkan wajah Clara Sinclair yang kini menjadi korban dari cerita yang tidak lengkap. Ia memandangi boneka itu dari segala sisi, mencari sesuatu yang tersembunyi. Gaun pengantin yang lusuh dan robek, rambut pirang yang kusut, tangan yang rapuh. Ia memperhatikan setiap detail, mencari celah atau petunjuk. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Gaun pengantin itu terasa lebih berat dari seharusnya. Dengan hati-hati, ia merobek lipatan rok gaun yang telah dijahit. Di sana, di antara lapisan-lapisan kain yang berdebu dan sobek, ia menemukan sebuah buku kecil yang dijahit dengan benang tipis. Buku itu tampak seperti buku harian, dengan sampul kulit yang usang dan halaman-halaman yang menguning. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka buku harian itu. Tinta di halaman pertama sudah pudar, namun tulisannya masih bisa terbaca. 12 April 1888. Aku menulis ini di hari ulang tahunku yang ke-18. Ayahku memberiku boneka ini. Ia cantik sekali, dengan gaun putih yang persis seperti yang akan aku kenakan di hari pernikahanku. Ia adalah satu-satunya sahabatku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Jantung Sarah berdebar kencang saat ia terus membalik halaman. Setiap halaman adalah jendela ke dalam kehidupan Clara. Ia membaca tentang masa kecil Clara yang kesepian, tentang bagaimana ia dipaksa untuk belajar etiket dan menjadi seorang wanita yang sempurna, tentang mimpinya yang dihancurkan oleh keinginan orang tuanya. Ia membaca tentang pertemuannya dengan Jonathan Gray, pria yang akan dinikahinya. Tulisan Clara menjadi semakin suram seiring berjalannya waktu. Ia menulis tentang Jonathan, yang digambarkan sebagai pria yang dingin dan perhitungan. Ia tidak mencintai Clara, ia hanya menginginkan kekayaan keluarga Sinclair. Jonathan adalah seorang bangsawan yang hampir bangkrut, dan pernikahannya dengan Clara adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran finansial. 20 Mei 1888. Aku akan menikah besok. Hatiku sakit, dan air mataku tidak berhenti mengalir. Aku tidak bisa mencintainya. Aku tahu dia tidak mencintaiku. Ia hanya menginginkan hartaku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Mereka mengatakan padaku bahwa aku harus melakukannya demi kehormatan keluarga. Tapi, kehormatan macam apa yang dibangun di atas kebohongan dan kesedihan? Sarah terus membaca,
Matanya tidak bisa lepas dari halaman-halaman itu. Ia merasa seolah-olah ia berada di sana, di samping Clara, merasakan penderitaannya. Halaman terakhir buku harian itu adalah yang paling menyakitkan. 21 Mei 1888. Malam pernikahanku. Gaun ini terasa begitu berat, dan kerudungku terasa seperti kain kafan. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa hidup sebagai istrinya. Aku tidak bisa memberikan hidupku kepada pria yang tidak mencintaiku, kepada pria yang telah menghancurkan jiwaku. Mereka menemukan buku ini, dan mereka akan tahu. Aku akan mengakhiri penderitaanku, dan aku akan memastikan mereka tahu mengapa. Aku akan menjadi hantu di gereja ini, dan aku akan menjadi mimpi buruk bagi setiap pengantin yang akan menikah tanpa cinta. Aku akan menjadi dendam yang hidup. Buku harian itu berakhir di sana. Tidak ada lagi tulisan. Itu adalah sebuah pengakuan bunuh diri. Clara, yang putus asa dan hancur, memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di malam pernikahannya daripada hidup dalam penderitaan. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Mimpi buruk Sarah tidak hanya menunjukkan kesedihan, tapi juga kemarahan. Ada jejak darah dan jeritan yang tidak sesuai dengan cerita ini. Sesuatu yang tidak sinkron, sesuatu yang membuat Sarah merasa bahwa ada bagian cerita yang hilang. Sebuah kebohongan yang tersembunyi di dalam kebenaran. Ia meletakkan buku harian itu di meja, tatapannya beralih ke boneka itu. Wajah porselen itu tampak kosong. Namun Sarah bisa merasakan kehadiran Clara di sana, sebuah energi yang tidak hanya penuh dengan kesedihan, tetapi juga kebencian. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam pernikahan Clara. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan arsip museum. Ia harus mencari sumber lain, sesuatu yang lebih pribadi dan lebih intim. Ia berpikir tentang gereja dalam mimpinya. Gereja tua itu tampak familiar. Ia membuka peta lama Boston dan mencari gereja-gereja kuno. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan satu yang cocok dengan deskripsinya. Sebuah gereja Protestan tua yang kini telah ditinggalkan dan hampir hancur, bernama Gereja St. Thomas. Sarah merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membimbingnya, mengarahkan jalannya menuju kebenaran. Ia mengambil kunci mobilnya dan memutuskan untuk pergi ke sana. Ia harus melihatnya dengan matanya sendiri, merasakan energinya. Mungkin di sana, ia akan menemukan jawaban atas misteri yang tersisa. Sarah tiba di gereja St. Thomas saat matahari mulai terbenam. Bangunan itu tampak megah namun suram, dengan jendela kaca patri yang sebagian besar telah pecah, dan pintu kayu besar yang terkunci rapat. Rambat-rambat liar tumbuh subur, menutupi sebagian besar dinding batu, memberikan kesan seolah gereja ini telah lama ditinggalkan. Halaman di sekelilingnya ditutupi oleh rumput liar yang tinggi, dan patung-patung malaikat yang berlumut tampak seperti penjaga yang terlupakan. Ia turun dari mobil, membawa senter di tangannya. Udara terasa dingin dan lembab, dan ia bisa merasakan kehadiran yang kuat di sekitar gereja itu. Energi yang sama dengan yang ia rasakan dari boneka itu. Sarah mencoba mengintip dari jendela yang pecah, dan ia melihat interior yang hancur. Debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan bangku-bangku kayu yang usang tergeletak berserakan. Sebuah altar yang ditutupi kain putih yang lusuh masih berdiri di sana, persis seperti dalam mimpinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan dari belakangnya. Sarah menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Bisikan itu terdengar seperti sebuah lagu, melodi yang mengerikan, penuh dengan kesedihan dan kebencian. Itu adalah suara Clara. "Kamu ada di tempatku, kamu ada di tempatku." Sarah berbalik,
dan sebuah batu bata kecil jatuh dari atap gereja, nyaris mengenai kepalanya. Ia terkejut, dan ia merasakan cengkeraman dingin di pergelangan tangannya. Ia menoleh ke belakang lagi, tapi tidak ada siapa-siapa. Rasa dingin itu begitu nyata, seolah-olah tangan tak terlihat sedang mencengkeramnya. Ia panik, bergegas kembali ke mobilnya, dan menguncinya. Jantungnya berdebar-debar, dan ia memutar kunci, mencoba untuk pergi dari tempat itu. Tapi mobilnya tidak mau menyala. Ia mencoba lagi, dan lagi, tapi mesinnya hanya berbunyi lemah. Tiba-tiba, lampu mobil mulai berkedip, menyala dan mati secara sporadis. Di luar jendela, Sarah melihat bayangan seorang wanita bergaun putih. Bayangan itu bergerak cepat, menari-nari di sekitar mobilnya. Suara jeritan yang menyayat hati terdengar dari luar, dan ia melihat noda-noda darah muncul di kaca mobil, mengalir ke bawah seperti air mata. Sarah berteriak, memukul-mukul setir, mencoba membuat mobilnya menyala. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, ia melihatnya. Boneka pengantin itu duduk di kursi penumpang di sampingnya. Matanya yang terbuat dari kaca kini tidak lagi kosong. Mereka bersinar dengan cahaya merah yang jahat, dan bibirnya yang porselen bergerak, mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang ia dengar dalam mimpinya. Aku akan mengambilmu sebagai penggantiku. Sarah menjerit, tangannya meraih pintu mobil, mencoba untuk kabur. Tapi pintu itu terkunci. Boneka itu menoleh, dan dengan gerakan yang lambat dan mengerikan, ia mengangkat tangannya. Jari-jari porselennya menyentuh kaca jendela, dan sebuah retakan panjang muncul, persis seperti yang terjadi di lemari koleksinya. Ketakutan menguasai Sarah. Ia mundur dari boneka itu, menutupi wajahnya dengan tangannya. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan tangannya. Kali ini, tidak hanya rasa dingin, tapi juga kekuatan yang luar biasa. Cengkeraman itu begitu kuat sehingga ia menjerit kesakitan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat boneka itu. Boneka itu duduk di pangkuannya, dengan cengkeraman yang kuat di pergelangan tangannya. Kamu mencoba melarikan diri dariku, bisik suara dingin dari boneka itu. Tapi kamu tidak bisa. Sarah menangis, mencoba melepaskan tangannya, tapi ia tidak bisa. Boneka itu begitu kuat. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa di pergelangan tangannya, dan ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, ia tidak akan selamat. Tiba-tiba, ia melihat sebuah salib kecil tergantung di kaca spion mobil. Tanpa pikir panjang, ia meraihnya dan menunjukkannya ke arah boneka itu. Sebuah cahaya putih yang kuat memancar dari salib itu, dan boneka itu menjerit. Sebuah jeritan yang mengerikan, penuh dengan amarah dan penderitaan. Boneka itu terlempar ke kursi penumpang, dan cengkeramannya di tangan Sarah menghilang. Sarah mengambil kesempatan itu. Ia memutar kunci mobil lagi, dan kali ini, mesinnya menyala. Ia menginjak gas, meninggalkan gereja tua yang terkutuk itu, tanpa menoleh ke belakang. Ia melaju dengan kecepatan penuh, jauh dari kegelapan dan teror yang ada di sana. Saat ia tiba di rumah, ia langsung menyalakan semua lampu. Ia merasa lelah, gemetar, dan ketakutan. Ia telah melihat dan merasakan kekuatan boneka itu. Itu bukan hanya halusinasi. Boneka itu hidup. Dan Clara, arwahnya, benar-benar ada. Sarah menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bermain-main dengan ini. Ia harus menemukan jawaban yang hilang, rahasia yang tersembunyi. Ia mengambil buku harian Clara dari meja, menatap halaman terakhir yang berakhir begitu tiba-tiba. Bunuh diri? Tidak. Ada sesuatu yang lain. Ada kebohongan di baliknya. Dan ia tahu,
Satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan menemukan kebenaran. Ia mengambil ponselnya dan menelepon satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya, seorang peneliti sejarah lokal yang ia kenal dari komunitas kolektor. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada malam itu, malam pernikahan Clara Sinclair. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian lagi. Setelah pertemuan dengan Thomas, Sarah kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya kebenaran tentang kematian Clara terungkap. Bunuh diri adalah kebohongan yang disebarluaskan oleh Jonathan Gray untuk menutupi kejahatannya. Clara tidak rapuh, ia adalah korban dari keserakahan. Namun, di sisi lain, Sarah merasa ada yang tidak beres. Mengapa Thomas, seorang penjaga makam, menyimpan rahasia ini begitu lama? Mengapa keluarganya tidak pernah mengungkapkannya? Sarah kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Ia menatap boneka itu, yang masih berada di tengah lingkaran garam dan lilin, dan ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Itu bukan lagi boneka yang mengerikan, melainkan boneka yang menyedihkan, boneka yang terkunci dengan arwah yang menderita. Ia mencoba membaca lagi buku harian Clara, mencari petunjuk tentang halaman-halaman yang hilang. Ia membalik halaman-halaman itu, membaca setiap baris, setiap kata, setiap detail kecil yang ia lewatkan. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Sarah berpikir tentang Thomas. Ia adalah keturunan dari Agnes Finch. Agnes Finch adalah pelayan keluarga Sinclair. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tahu tentang kebenaran. Mengapa mereka menyembunyikannya begitu lama? Ia memutuskan untuk kembali ke pemakaman. Ia tahu ia harus berbicara lagi dengan Thomas. Ia harus menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Ketika ia tiba di pemakaman, Thomas sedang duduk di sebuah bangku tua di dekat makam Clara. Ia tampak lelah dan sedih, seolah-olah ia menanggung beban yang berat di pundaknya. Sarah duduk di sampingnya. "Thomas," katanya, "saya tahu Anda tidak mengatakan semuanya. Mengapa keluarga Anda menyembunyikan kebenaran tentang Clara?" Thomas menatapnya. Ia menghela napas panjang. "Keluarga saya telah melindungi rahasia ini selama lebih dari 1 abad. Kami tidak melakukannya karena kami ingin. Kami melakukannya karena kami harus." Ia menceritakan kisah yang tidak ada di buku harian Agnes Finch. Cerita tentang kutukan. "Pada malam itu, setelah Clara meninggal, nenek saya melihatnya. Ia melihat arwah Clara berdiri di atas tubuhnya. Arwah Clara sangat marah. Ia bersumpah untuk membalas dendam pada Jonathan Gray dan semua keturunannya. Ia tidak hanya ingin keadilan," lanjut Thomas. "Ia ingin membalas dendam. Ia ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Kekayaan keluarga Sinclair, yang dicuri oleh Jonathan Gray, dan yang sekarang diwarisi oleh keturunannya." Sarah terkejut. "Keturunan Jonathan Gray? Siapa mereka?" Thomas menatap Sarah dengan tatapan yang menyakitkan. "Mereka adalah keluarga yang terakhir kali memiliki boneka itu, Nona Peterson. Mereka adalah keluarga yang menjualnya di balai lelang. Mereka adalah keturunan dari Jonathan Gray." Sarah merasa dunianya terbalik. Ia adalah orang yang membeli boneka itu dari keturunan pria yang membunuh Clara. Ia tidak hanya membeli sebuah boneka, ia membeli sebuah kutukan. "Mereka mencoba untuk membuang boneka itu," kata Thomas, suaranya bergetar. "Tapi boneka itu selalu kembali. Mereka mencoba untuk menjualnya, tapi setiap orang yang membelinya selalu mendapatkan nasib yang buruk. Mereka tidak bisa menyingkirkannya. Itu adalah kutukan. Dan nenek saya, ia takut. Ia takut bahwa jika ia mengungkap kebenaran,
ia akan menjadi target berikutnya. Sarah mengerti. Ia mengerti mengapa Thomas menyimpan rahasia itu. Ia mengerti mengapa ia begitu enggan untuk berbicara. Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Tanya Sarah. Bagaimana saya bisa membantu Clara? Bagaimana saya bisa mengakhiri kutukan ini? Thomas terdiam. Ia menatap makam Clara yang berlumut, dan ia bergumam, ada satu hal yang bisa dilakukan. Nenek saya tidak tahu apa yang disembunyikan Clara, tapi ia tahu di mana ia menyembunyikannya. Di mana? Di dalam boneka, jawab Thomas. Nenek saya melihatnya. Clara menyembunyikan buku harian yang tidak lengkap itu di dalam gaun boneka. Tapi, nenek saya juga melihatnya melakukan sesuatu yang lain. Ia menyembunyikan sebuah kalung di dalam boneka, sebuah kalung yang sangat berharga. Kalung itu adalah hadiah dari ayahnya, kalung yang ia cintai. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang ia miliki yang tidak bisa dicuri oleh Jonathan Gray. Kalung itu, apa hubungannya dengan ini? Kalung itu adalah simbol kebenaran, kata Thomas. Kalung itu adalah bukti. Bukti bahwa Jonathan Gray tidak hanya membunuhnya, tapi ia juga mencuri kekayaan keluarga Sinclair. Sarah merasa seolah-olah ada potongan-potongan teka-teki yang mulai menyatu. Ia tahu sekarang apa yang harus ia lakukan. Ia harus kembali ke rumah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Ia harus menemukan halaman-halaman yang hilang itu. Ia harus menemukan kebenaran yang sebenarnya. Sarah mengucapkan terima kasih kepada Thomas dan meninggalkan pemakaman. Di dalam mobilnya, ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia dengar. Clara tidak hanya marah karena dibunuh. Ia marah karena ia dirampok, dan kekayaannya jatuh ke tangan pria yang membunuhnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus kembali ke rumah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Ia harus menemukan halaman-halaman yang hilang itu. Ia harus menemukan kebenaran yang sebenarnya. Setelah percakapan dengan Thomas, Sarah kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia dengar, bahwa boneka itu, dan kutukannya, adalah warisan dari Jonathan Gray, pria yang membunuh Clara. Ia juga tidak bisa melupakan kata-kata Thomas tentang halaman-halaman yang hilang, dan kalung yang dicuri. Sarah menatap boneka itu, yang masih berada di tengah lingkaran garam dan lilin, dan ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Itu bukan lagi boneka yang mengerikan, melainkan boneka yang menyedihkan, boneka yang terkunci dengan arwah yang menderita, dan juga boneka yang menyimpan sebuah rahasia besar. Ia mengambil boneka itu dan membawanya ke meja kerjanya. Dengan hati-hati, ia membuka bagian dalam gaun pengantin, tempat ia menemukan buku harian Clara. Ia melihat celah kecil di dalamnya, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Ia memasukkan jarinya ke dalam celah itu, dan ia merasakan sesuatu yang keras. Ia menariknya keluar, dan ia menemukan sebuah kalung. Sebuah kalung perak yang indah, dengan liontin yang terbuat dari berlian yang berkilauan. Itu adalah kalung yang diceritakan oleh Thomas. Sarah meneteskan air mata. Air mata Clara, yang tumpah di kalung itu, kini menempel di tangannya. Namun, kalung itu tidak menjawab semua pertanyaannya. Ia harus menemukan halaman-halaman yang hilang dari buku harian Clara. Ia kembali ke rumah keluarga Sinclair, yang kini menjadi museum. Kali ini, ia tidak pergi sebagai pengunjung, melainkan sebagai detektif. Ia tahu ia tidak bisa mengandalkan kurator museum, ia harus melakukannya sendiri. Ia menyelinap ke dalam museum di malam hari. Di sana, museum itu terasa berbeda. Sunyi, gelap, dan menyeramkan. Ia membawa senter,
dan ia berjalan perlahan, memeriksa setiap ruangan, setiap lemari, setiap sudut. Ia tahu halaman-halaman itu pasti disembunyikan di suatu tempat yang sangat personal bagi Clara, di tempat yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia masuk ke kamar tidur Clara, yang kini menjadi salah satu pameran utama di museum. Kamar itu dipenuhi dengan perabotan antik, dan di dinding, tergantung sebuah lukisan besar potret Clara, dengan gaun putihnya dan boneka kesayangannya di tangannya. Lukisan itu terlihat hidup, dan matanya seolah-olah mengikutinya. Sarah merasa seolah-olah ia berada di sana, di samping Clara, di malam pernikahannya yang tragis. Ia merasa seolah-olah ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari masa lalu, suara jeritan, dan suara tangisan. Ia menatap lukisan itu, dan ia merasa seolah-olah ia melihat petunjuk. Mata Clara dalam lukisan itu tampak sangat sedih, dan ia memegang boneka itu begitu erat, seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Sarah menyentuh lukisan itu, dan ia merasakan sebuah tonjolan kecil di baliknya. Ia mendorongnya, dan lukisan itu tergeser sedikit, mengungkapkan sebuah celah kecil di dinding. Ia memasukkan tangannya ke dalam celah itu, dan ia merasakan sesuatu. Ia menariknya keluar, dan ia menemukan sebuah buku harian yang telah terpotong. Ini adalah halaman-halaman yang hilang. Ia membacanya di bawah cahaya senter, jantungnya berdebar kencang. Ia membaca tentang rencana Clara untuk membatalkan pernikahannya. Ia membaca tentang pertengkaran Clara dan Jonathan. Ia membaca tentang bagaimana Jonathan membunuhnya, dan bagaimana ia mengambil kalung itu, bukti dari kekayaan keluarga yang disembunyikan oleh Clara. Clara tidak bunuh diri, ia dibunuh. Dan Jonathan Gray, suaminya, membunuhnya untuk mendapatkan kekayaan keluarga Sinclair. Itu adalah kebenaran yang mengerikan, dan itu adalah kebenaran yang akan ia bawa kembali. Sarah mengambil halaman-halaman itu, dan ia meninggalkan museum. Ia kembali ke rumah, dan ia meletakkan kalung itu dan halaman-halaman yang hilang itu di depan boneka itu. Ini adalah kebenaran, Clara, bisiknya. Ini adalah apa yang kamu sembunyikan. Ini adalah apa yang kamu inginkan. Ia merasakan sebuah kehadiran yang kuat di ruangan itu. Angin berdesir, dan boneka itu bergetar. Lampu-lampu mulai berkedip, dan Sarah tahu, Clara ada di sana. Clara akhirnya siap untuk membalas dendam. Malam itu, Sarah mengalami mimpi buruk yang berbeda. Ia tidak berada di gereja, melainkan di sebuah rumah tua yang megah. Ia melihat Clara, yang kini tidak lagi menangis. Wajahnya dipenuhi dengan amarah yang membara. Ia berjalan di lorong-lorong rumah, mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah potret seorang pria tua, dengan wajah yang dingin dan mata yang serakah. Itu adalah Jonathan Gray, suami Clara. Clara membanting potret itu ke lantai, dan kaca potret itu pecah. Di samping Jonathan Gray, ada seorang pria tua lain, dengan wajah yang familiar. Itu adalah penjual boneka di lelang. Pria itu menatap Clara dengan ketakutan. "Kalian semua harus mati," teriak Clara, suaranya dipenuhi dengan kebencian. "Kalian semua harus membayar atas apa yang kalian lakukan." Sarah terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus mengakhiri kutukan ini. Ia harus membuat Clara beristirahat dengan damai. Dan ia tahu, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengkonfrontasi penjual boneka itu. Ia mencari tahu tentang penjual boneka itu, dan ia menemukan bahwa ia adalah seorang pria tua yang kesepian, yang tinggal di sebuah rumah yang bobrok di pinggiran kota. Ia adalah keturunan dari Jonathan Gray, dan ia adalah pewaris dari kekayaan keluarga Sinclair yang dicuri.
Sarah merasa seolah-olah ia berada di tengah-tengah sebuah film horor. Ia adalah pahlawan yang harus mengakhiri kutukan. Tapi, ia tidak tahu bagaimana. Ia hanya tahu bahwa ia harus melakukannya. Ia mengambil boneka itu, kalung itu, dan halaman-halaman yang hilang itu. Ia mengendarai mobilnya ke rumah penjual boneka itu. Rumah itu tampak suram dan menyeramkan, dengan jendela yang pecah dan pintu yang terkunci. Ia mengetuk pintu, dan tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, dan kali ini, ia mendengar suara bisikan dari dalam. "Pergi, pergi. Kamu tidak seharusnya di sini." Sarah tahu itu adalah suara penjual boneka itu, dan ia tahu ia tidak bisa pergi. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia membuka pintu dan masuk ke dalam. Di dalamnya, rumah itu berantakan, dengan sampah di mana-mana. Di tengah-tengah ruangan, duduk seorang pria tua, dengan wajah yang pucat dan mata yang ketakutan. "Bagaimana kamu bisa masuk?" tanyanya, suaranya bergetar. Sarah menunjukkan kepadanya boneka itu, kalung itu, dan halaman-halaman yang hilang itu. Mata pria itu melebar, dan ia mulai menangis. "Aku tahu," bisiknya. "Aku tahu bahwa ia akan datang. Aku tahu bahwa ia akan membalas dendam. Ayahku, kakekku, mereka semua tahu. Mereka mencoba untuk menjualnya, tapi ia selalu kembali." Sarah menjelaskan kepadanya tentang Clara, tentang bagaimana ia dibunuh, dan bagaimana ia tidak bisa beristirahat dengan damai. Ia menjelaskan kepadanya tentang dendam Clara, dan ia menunjukkan kepadanya halaman-halaman yang hilang itu, bukti dari kejahatan Jonathan Gray. Pria tua itu menangis, air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu bahwa boneka itu membawa kutukan, dan aku harus menyingkirkannya." "Boneka ini tidak terkutuk," kata Sarah. "Clara tidak terkutuk. Ia adalah korban. Dan satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan memberikan kebenaran. Kamu harus membebaskannya." Pria itu mengangguk, dan ia menceritakan rahasia terakhir. "Ayahku mengatakan kepadaku bahwa Clara menyembunyikan uangnya di dalam sebuah peti di bawah gereja. Ia tidak ingin uangnya jatuh ke tangan Jonathan Gray. Ia ingin memberikannya kepada orang yang benar-benar membutuhkan, kepada orang yang dicintainya." Sarah terkejut. Clara tidak hanya ingin balas dendam, ia ingin memberikan keadilan. Ia ingin memberikan kekayaannya kepada orang yang layak. Sarah berjanji untuk membantu pria tua itu, dan ia berjanji untuk membantu Clara. Ia tahu ia tidak bisa mengakhiri kutukan ini sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Ia membutuhkan Thomas, penjaga makam. Ia membutuhkan penjual boneka itu. Dan ia membutuhkan Clara. Ia akan menjadi jembatan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati, dan ia akan membawa keadilan. Sarah membawa penjual boneka, yang kini ia kenal sebagai Edward, kembali ke rumahnya. Edward adalah seorang pria tua yang rapuh, dan ia gemetar ketakutan. Ia telah hidup dalam bayang-bayang kutukan keluarganya selama bertahun-tahun, dan kini, kebenaran itu akhirnya terungkap. Sarah meletakkan boneka itu di tengah ruang tamu, dan ia menunjukkan kalung itu dan halaman-halaman yang hilang dari buku harian Clara. Ia menjelaskan semuanya kepada Edward, tentang bagaimana Jonathan Gray membunuh Clara, dan bagaimana ia mencuri kekayaan keluarga Sinclair. Edward menangis, air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu bahwa boneka itu membawa kutukan, dan aku harus menyingkirkannya." "Boneka ini tidak terkutuk," kata Sarah.
Clara tidak terkutuk. Ia adalah korban. Dan satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan memberikan kebenaran. Kamu harus membebaskannya. Tiba-tiba, suara angin berdesir di dalam ruangan. Lampu-lampu mulai berkedip, dan Sarah merasakan kehadiran yang kuat. Boneka itu bergetar, dan kepalanya menoleh, matanya yang terbuat dari kaca kini bersinar dengan cahaya merah yang jahat. Itu adalah Clara. "Kalian semua harus mati," teriak Clara, suaranya dipenuhi dengan kebencian. "Kalian semua harus membayar atas apa yang kalian lakukan." Edward berteriak ketakutan, dan ia mencoba melarikan diri, tapi pintu depan terkunci. Clara mengendalikan boneka itu, dan boneka itu melayang di udara, mengarah ke Edward. "Tidak!" teriak Sarah. "Clara, berhenti!" Sarah mengambil buku harian Clara yang ia temukan. "Clara," katanya, suaranya bergetar. "Aku menemukan ini. Aku menemukan apa yang kamu tulis. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu bahwa kamu tidak bunuh diri. Kamu dibunuh." Boneka itu berhenti di udara. Matanya yang merah menatap Sarah. "Dengar," kata Sarah, suaranya tenang. "Aku tahu kamu marah. Kamu punya hak untuk marah. Tapi, Edward tidak bersalah. Ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya korban dari dendam keluarganya." Edward menangis, dan ia mengangguk. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku minta maaf atas nama ayahku dan kakekku. Aku minta maaf atas apa yang mereka lakukan." Boneka itu bergetar, dan cahaya merah di matanya mulai memudar. Sarah mengambil halaman-halaman yang hilang dari buku harian Clara, dan ia memberikannya kepada Edward. "Baca ini," katanya. Edward membacanya, dan air matanya mengalir. Ia membaca tentang bagaimana Jonathan Gray membunuh Clara, dan bagaimana ia mencuri kekayaan keluarga Sinclair. Ia membaca tentang rencana Clara untuk membatalkan pernikahannya. "Ini tidak benar," kata Edward, suaranya gemetar. "Ini tidak benar. Ayahku selalu mengatakan kepadaku bahwa Clara bunuh diri. Ia tidak pernah mengatakan kepadaku bahwa ia dibunuh." Sarah mengangguk. Itulah kebohongan yang disebarluaskan oleh Jonathan Gray. Ia menyembunyikan kebenaran untuk melindungi dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara angin berdesir di dalam ruangan. Kali ini, bukan suara amarah, melainkan suara kesedihan. Boneka itu melayang ke tangan Edward, dan ia menyentuh wajah porselennya dengan lembut. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku minta maaf." Sarah tahu bahwa kebenaran telah membebaskan Clara. Dendamnya telah berakhir. Edward memutuskan untuk memberikan kekayaan keluarga Sinclair yang dicuri kepada Thomas, penjaga makam. Thomas adalah keturunan dari pelayan keluarga Sinclair, Agnes Finch, orang yang paling dekat dengan Clara. Itu adalah satu-satunya cara untuk memberikan keadilan kepada Clara dan untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui keluarganya selama lebih dari 1 abad. Sarah dan Edward pergi ke pemakaman kuno. Di sana, di depan makam Clara, Edward menyerahkan sebuah kotak kayu tua kepada Thomas. Di dalamnya, ada sertifikat properti dan dokumen bank yang menunjukkan bahwa kekayaan keluarga Sinclair kini adalah milik Thomas. Thomas terkejut, air mata mengalir di pipinya. "Mengapa?" tanyanya. "Ini adalah apa yang diinginkan Clara," jawab Edward. "Ia tidak hanya ingin balas dendam. Ia ingin memberikan keadilan. Ia ingin memberikan kekayaannya kepada orang yang layak, kepada keturunan dari orang yang dicintainya." Thomas mengambil kotak itu, dan ia menempatkannya di depan makam Clara. "Clara," bisiknya, "keadilan telah datang." Tiba-tiba,
Angin berdesir di sekitar mereka. Boneka itu, yang Sarah bawa, bergetar di tangannya, dan ia merasakan sebuah kehadiran yang kuat. Kali ini, kehadiran itu tidak mengerikan, melainkan damai. Boneka itu melayang dari tangan Sarah dan melayang di atas makam Clara. Sebuah cahaya putih yang kuat memancar darinya, dan boneka itu hancur menjadi serpihan-serpihan porselen yang berkilauan. Sisa-sisa gaun pengantinnya terbawa angin, seperti salju di tengah musim panas. Dan di antara serpihan-serpihan itu, ada sebuah cincin. Cincin pernikahan Clara, yang hilang di malam pernikahannya. Edward mengambil cincin itu, dan ia menyerahkannya kepada Thomas. "Ini milikmu," katanya. "Ini adalah simbol dari kebenaran." Thomas mengambil cincin itu, dan ia menempatkannya di samping kotak kayu. Ia menatap makam Clara, dan ia merasakan kedamaian. Clara akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Sarah kembali ke rumahnya, dan ia melihat ruang koleksinya. Ia tidak lagi melihat boneka pengantin itu, dan ia tahu ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Ia melihat koleksi boneka-bonekanya yang lain, dan ia tahu bahwa setiap boneka memiliki ceritanya sendiri. Namun, tidak ada yang akan seperti boneka pengantin itu. Sarah tidak lagi mengalami mimpi buruk. Ia tidak lagi mendengar bisikan di malam hari. Ia akhirnya bisa tidur nyenyak, dan ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang penting. Ia telah membawa keadilan kepada Clara, dan ia telah mengakhiri kutukan yang telah menghantui sebuah keluarga selama lebih dari 1 abad. Ia mengambil buku harian Clara, buku harian Agnes, dan halaman-halaman yang hilang itu. Ia meletakkannya di dalam sebuah kotak, dan ia menyimpannya di tempat yang aman. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan kisah ini, dan ia tahu bahwa ia akan selalu menjadi penjaga dari rahasia Clara. Dendam boneka bergaun pengantin telah berakhir, dan kini, ia bisa beristirahat dengan damai.